Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Bapasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azanallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kepadanya salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kitab Fikih Al-Wajiz yang kita kaji kesempatan sore hari ini, seolah kita lanjutkan masih kelanjutan dari Kitabun Nikah, kitab yang membimbing tentang urusan pernikahan. Kemarin sudah kita mulai dari pembahasan bab mahar. Makna bahasa, makna istilah, dan kedudukan dia di dalam pernikahan adalah termasuk bagian dari kewajiban. Landasan hukum tentang berkatan mahar dari surah An-Nisa yang keempat, ya Allah memerintahkan wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Dan kalian harus memberikan kepada istri kalian maharnya sebagai pemberian wajib. Dan mahar itu merupakan hak istri. Diwajibkan kepada laki-laki yang menikahinya, akhirnya dia jadi suaminya. Dan itu kepemilikan yang bersifat pribadi. Tidak halal buat suami mengambil tanpa izin, berarti termasuk pencurian. Bila diadukan ke pengadilan, kriteria pencurian terpenuhi, nanti bisa dipotong walaupun nyolong bondo bojone dewi. Demikian juga tidak boleh buat bapaknya dan juga siapapun, karena mahar itu berkait dengan kelamin, itu adalah milik pribadi. Semisal akidah pun juga milik pribadi. Kalau sosial itu milik orang tuanya masih mungkin. Laki-laki sampai mati, perempuan sampai dinikahkan. Sehingga harta secara umum itu milik pribadi, tetapi ketika anak di depan orang tua, maka juga milik orang tua. Jangankan hartamu milik orang tuamu, kamu yang punya harta juga milik orang tuamu. Tapi kalau perempuan dinikahkan, dia diserahkan pada orang lain. Karena menggunakan bahasa, kadang angkah tukaka, kadang zawaj tukaka, kadang malak tukaka. Apa makna malaka? Kamu saya jadikan sebagai pemiliknya.
malaktukaha. Itu bahasa Arab tuh milik itu. Jelas bahasa Indonesia, jelas bahasa Jawa, tapi bahasa apa? Arab. Berarti orang tua melepaskan kepemilikannya diserahkan kepada laki-laki yang menikahinya. Makanya mahar itu milik istri. Orang tua nggak boleh mengambilnya. Itu walaupun bapaknya dewi, ibu dewi. Karena itu kasusnya bersifat pribadi sebagaimana akidah juga bersifat pribadi. Bisakah orang tua memaksa akidah anaknya? Gak bisa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya, ibu bapakmu memaksa kamu untuk melakukan kesyirikan yang jelas Allah tidak mengizinkan, maka kamu tidak boleh taat pada orang tuamu. Dan itu tidak termasuk jenis durhaka. Nggak termasuk jenis durhaka. Kenapa? Karena akidah keyakinan itu adalah milik pribadi, hubungan hamba pribadi di depan Allah Ta'ala. Alasannya cuma milik-milikan, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila si istri itu menyerahkan harta itu kepada siapa yang ia inginkan, itu boleh. Karena Allah menyebutkan wa in tibna lakum an sa'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Jika istrimu merelakan dengan penuh ketulusan mahar yang pernah ia dapatkan, silahkan kamu memakannya dengan halal. Itu apabila memang menyerahkannya. Kemudian ketika istri memiliki harta, termasuk mahar, bolehkah istri mendermakannya tanpa izin suaminya? Maka butuh untuk dilihat. Bila istrinya cerdas, bukan pemboros, memang iso open bondo, sehingga tidak dikhawatirkan rusaknya, dan itu penuh dengan pertimbangan. Itu walaupun suami tidak diberitahu, istri boleh mendermakan sebagaimana yang ia maui. Karena salah satu istri Nabi SAW itu ketika Nabi SAW datang di dalam hari gilirannya, terjadi perbincangan, apakah engkau mengerti bahwasanya budakku sudah ku merdekakan. Ternyata Nabi SAW tidak menyalahkan, cuma memberikan masukan. Andaikan itu kamu berikan kepada pamanmu atau semisal, yaitu kerabatmu yang mendesak membutuhkan, lebih baik daripada kamu merdekakan. Tidak menghalangi, cuma memberikan masukan. Ketika istri memberi kepada suami, ini termasuk sedekah napa suami bebas mengambil harta istri? Termasuk sedekah. Kalau istri tidak merelakan juga nggak boleh. Makanya Nabi SAW itu ketika sakit mendekati hari kematiannya, menginginkan untuk dirawat di rumah istrinya, Aisyah radhiyallahu anha, itu minta izin kepada yang lain. Ketika diizinkan baru pindah. Jadi itu boleh asalkan istri memang termasuk orang yang mampu mengelola. Ini memberitahu kepada kita memang itu adalah milik pribadi. Demikian juga Asma bintu Abi Bakar itu menjelaskan pada Nabi SAW, saya tidak mendapatkan harta kecuali pemberian dari suami. Bolehkah saya mensodakohkannya? Maka jawabnya, jangan kau simpan sehingga nanti akan disimpan. Artinya silahkan.
Kenapa? Tidak perlu menyampaikan kepada suaminya. Ya, suaminya termasuk PLU. Napa PLU? Pria lali omah. Napa? Banyak ke medan peperangan. Jadi nggih mboten lali omah nggih. Ini memang harus berangkat menuju ke medan jihad. Sampai ke kebun jauh meh 10 kilo ngono ki ya diunduh panenane mlaku. Berat mboten? Nek padang pasir pisan 10 kilo lho nggih, PP pinten? 20 mlaku seorang perempuan. Kenapa? Ya memang suami nggak ada. Kenapa? Ke medan peperangan. Nganti di rumah ada kuda, sinten sing ngerit nih? Nggih istri. Itulah wanita zaman sahabat. Membantu suami luar biasa. Ditinggal pergi suami, semuanya diurus. Ladangnya, kudanya, anaknya. Maka pada kondisi seperti itu butuh sedekah, ya kapan dia mau minta izin? Para telepon, ya teleponnya sapa zaman semono. Kecuali itu kelebihan Nabi SAW, kelebihan Umar itu ya tanpa teleponan iso. Apa kelebihan Nabi SAW termasuk mukjizat? Tahu perbincangan dua orang di Mekah antara Sofwan bin Umayyah bin Khalaf bersama sepupunya yang ia tanggung beban keluarganya asalkan sepupunya mau membunuh Nabi SAW. Ketika ditanya, awakmu rene nyapa? Badhe indang-indang anak sing tertawan. Lah sing tok obrol ne karo Sofwan nek kono kae apa? Akhirnya mak plongo, "Loh, jenengan kok pirsa?" Langsung serentak dia masuk Islam. Kalau bukan wahyu nggak mungkin. Iku dereng wonten telepon yang beritanya langsung ngoten. Dan tidak ada penyadapan. Umar pun juga demikian ketika khutbah. Tiba-tiba saja teriak, "Wahai Sariyah, naik gunung." Bisa dibilang wong sak masjid mak plongo. Iki urusannya khutbah karo bengoki wong, "Hei Sariyah naik gunung iki urusannya opo?" Gak nyambung loh nggih. Antara khutbah dan teriakan itu. Apa yang terjadi? Karena diperlihatkan di depan Umar bagaimana kondisi peperangan di Irak. Kaum muslimin terkepung. Akhirnya Umar ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya ketika dipantau itu supaya naik gunung. Ternyata Umar teriak, sing nak Irak langsung krungu. Anak buahnya diperintahkan, diajak untuk naik gunung, akhirnya selamat. Ini termasuk jenis napa nggih? Karomah ngeten lho nggih. Termasuk jenis karomah. Waktu itu belum pakai handphonean nggih. Nggak ada siaran langsung live lewat satelit kondisi peperangan, bisa callingan dengan panglima perangnya lalu instruksi dari jauh. Jadi Asma pada waktu itu jelas nggak bisa konsultasi dengan suaminya, maka tanya pada Nabi SAW, apakah boleh saya mendermakan tanpa sepengetahuan suaminya? Saya tidak dapat harta kecuali dari dia. Kenapa? Nafkah suami kepada istrinya. Bukan sebatas dikatakan boleh, tetapi jangan kau simpan, nanti Allah juga akan menyimpan. Ini kan apa maknanya? Jangan kau simpan, nanti Allah akan menyimpan. Apa maknanya? Tiang sedekah arikala pos-pos paling utama pun mendapatkan hak untuk sekian waktu cik duwe turahan niku sebatas dipun sedekah nih kabeh. Biasanya pun kita sami lek entuk duit niku menitan napa jam-jaman napa harian napa mingguan napa bulanan. PNS bulanan nggih. Lek mancing napa? Harian. Wonten sing mingguan nggih. Itu ketika sudah diambil andaikan mingguan entuk duit. Wong sitok seminggu semene, wajar.
bukan digelembungkan, bukan dicilik nih, nggak dikempes, nggak disebul, neng standar, adil. Biasanya tiang itu nggak dum-dum, nggak tinggi dewi digedek nih. Misalnya pun wayah dum-dum lawuh, ngoten nggih. Pecilane iwan itu kan nggak sing gede, nggak sing cilik, ngoten nggih. Niku sing tugasnya ngedum niku sing awake dhewe dipilihne sing nopo kira-kira. Sing paling kelasnya nomor 1, sing liyane kono-kono terserah. Itu tidak ada unsur seperti itu. Yang ada itu unsur adil. Wajarnya berapa? Untuk diri selama seminggu misal, kepentingan makan, kepentingan bensin, kepentingan pulsa, yang itu kebutuhan mendesak untuk kebutuhan selama 1 minggu. Diri sudah, istri sudah, anak sudah, yang ditanggung sudah untuk seminggu, jek diturah itu supaya disodakohne nganti entek resik. Kenapa? Golek disisakne Allah ari kala wayahe ngijoli nggih dipun sisakne. Lah awakmu dhisik lamun ngetokne enggak kabeh, saiki jatahmu ya ora tak wehne kabeh, nggih ngoten nggih. Tapi lek ditokne kabeh nggih dipun ijoli kabeh. Maka ada sebuah pertanyaan, apakah di dalam Islam itu tidak ada sistem nabung? Maka jawabnya, nabung sing paling baik ya ngoten-ngoten niku. Makanya Nabi SAW itu ketika berbagi setelah semua pihak-pihak yang pertama kali mendapatkan jatah sudah, itu sampai habis. Wong-wong jipu adewi sampai habis. Di masa Ali dum habis. Sehingga biasa Baitul Mal itu entek resik. Biasa. Niku pancen perintah Nabi SAW. Ning mboten nate sat. Enggak berapa lama tekoneh, entek resik enggak berapa lama tekoneh, entek resik enggak berapa lama tekoneh. Kenapa? Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan Allah memberi ganti, dan itu tidak akan mengurangi. Disinilah kita supaya ke depan berlatih. Ketika sedekah niku dinapane? Dintekni. Ning niku mboten mengurangi benda sing dadi alat produksi. Mboten mengurangi benda sing dadi alat produksi. Upamane benda sing dadi alat produksi niku sawah nggih mboten kesenggol. Ning terus ditanduri terus, mek asile mawon sing didemtek niku. Lah ngoten, upamane kendaraan kangge mancing nggih, kendaraan mboten kesenggol. Kendaraan malu didol entek resi ya ora iso nyambut gawe niku mengki. Makanya rumah tempat tinggal, kendaraan untuk dinaiki itu tidak ada zakatnya. Artinya dibiarkan dia utuh. Kenapa? Alat produksi, hasilnya saja. Makanya kita juga bisa melihat ketika seseorang jalan-jalan itu mendengar mendung diperintahkan siramilah kebun si fulan. Akhirnya kaget, kok spesial banget wong kuwi nganti mendung didhawuhi siramana kebun si fulan. Fulan kuwi sapa? Kok spesial duwe kelebihan apa? Ketika ia cari di depan sana ada hujan, turun di atas gunung, lalu mengalir. Ada orang mengalirkan ke lahannya. Ditanya, apakah Anda Fulan bin Fulan? Kaget, loh kok kenal, siapa kamu? Gimana cerita nih? Kita baru ketemu pertama kali. Maknanya begitu. Lalu dia cerita, oh begitu. Balik ditanya, kamu punya kelebihan apa? Jawabnya, saben-saben saya dapat penghasilan saya bagi 3. Diri bersama keluarga, kembali untuk mengembangkan usaha, yang sepertiga untuk sosial masyarakat. Akhirnya 3 juta entek resik. Makanya la ta'i yu a'alaik, kamu jangan nyimpen, nanti juga akan disimpan kepada kamu. Nah, maknanya seperti itu. Itu benda operasinya itu tidak disodakohkan. Kenapa? Itu memang sebagai alat. Zakat pun juga tidak kena, cuma hasilnya saja. Itu kasusnya ke sana.
Berarti cerita tentang perempuan mendapatkan mahar, andaikan dia mau berinfak walau tanpa izin suami, nggak mengapa. Kenapa? Itu memang milik pribadi, tapi semuanya dengan catatan asalkan dia pandai mengelola harta. Tapi apabila tidak bisa mengelola harta, itu tidak boleh. Makanya suami ketika punya istri kurang cerdas mengelola harta, nggih pun mancing bayaran dibrukne sae enake. Ora lah dibrukne sae enake kek ra patek pinter mengelola kangge napa mengke duwite. Kopak. Terus dia temilan tok rasa ngatur duit pira-pira ya tak resik. Akhirnya keduanya padha ra benahi. Sing golek duit ya ora beneh, sing nyekel duit ya ora beneh. Makanya itu harus dikendalikan. Nah begitu, termasuk itu mahar pun juga demikian. Berikutnya, di dalam Islam, adakah mahar itu berstandar? Kudune piro begitu? Jawabnya, lam taj'al asyariatu haddan likillatihi wala likasrotihi. Islam tidak memberikan batasan setidaknya berapa, akeh piro juga nggak ada. Paling titik piro, paling akeh piro nggak ada. Lakin hasad ala takhfifil muhur, tetapi Islam menganjurkan supaya mahar itu yang terjangkau saja, sak kuwate. Wa adamil mughalat, dan tidak digunakan untuk bermahal-mahal. Fiha, di dalam mahar tujuannya taisiron li amaliyati zawat, untuk memudahkan pelaksanaan pernikahan. Termasuk kita nggih bejo banget nggih wonten daerah sing mahare pinten. Kadang si calon sih tanya, "Mbak, jenengan ngersakne mahar pinten?" Terserah, Pak. Kadang ngoten nggih. Terserah. Loh, niki hak sampean lho. Nggih, monggo kersa terserah. Dipun paringi pinten kira-kira? Enggak boleh muni ngono wis ana soke 50 repes duit recehan ngoten. Ya dibalek nih. Nek sampean wayah bayaran. Kira-kira 1.000 50 repisan ngono ora arep apa wonten kira-kira. Lah kono muni sak kersa kok. Iya ngono ya ngono, tapi ya aja ngono. Sopan itu bil ma'ruf wis ana ukurane. Sudah dimudahkan malah ngejelek nih bisa. Lalu berapa? Ya Allah telah memberikan keterangan, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, sesuai dengan kadar kemampuan. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Siapa yang disempitkan rezekinya, ya ketika memberi, ya sebagaimana ya Allah berikan. Tidak usah golek utang-utangan gara-gara gengsi. Masa nggo wanteng koyo ngene gek gara-gara ra duwe dhuwit engko mahare mek semono. Engko sing teko nggo uyu kabeh kaya ngisin-ngisini. Ya ndak usah begitu, semampunya. Andaikan toh pinjam itu supaya ada jaminan. Bila pinjam pun juga supaya ada apa? Jaminan, supaya ketika satu kesempatan nanti mengembalikan dia tidak kena beban, karena orang mati itu bila hutangnya belum dibayar itu panas. Sing ngipasi wonten alam kubur sinten nek panas ngoten niku. Wonten nggih. Yo dipendem nek cedhek kali sing sumbere mumbul, panggah ngecemek kae ngoten nggih. Kuwi nek pinggir kali kuwi kuburan po alam kubur. Sampai mboten kuburan kali alam kubur. Ya makanya harus dibedakan. Makanya penyelesaian itu lewat syariat. La tukallafu illa nafsa, kamu tidak ditugasi kecuali sesuai dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menugasi seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Tapi diupayakan itu tidak usah bermahal-mahal.
apa yang sekira mudah. Wa hatta la yuridhu anhu asy-syabab likasrati mu'natihi, sehingga para lajang-lajang itu tidak sampai berpaling dari nikah gara-gara nggak mampu memikul mahar saking mahalnya. Ini kira-kira wong Indonesia teng Saudi rapi wonten mriku wani mboten? Napa mboten wani? Wonten mriki kira-kira ditarif 30 juta wani mbayar mboten? Mbak ngersane pinten? 3 juta. Batal nggih. Ya nek kono itu ya setidaknya nek 300 juta, kene mek 10% itu ora kuat ya. Senada dengan itu. Kenapa? Ya ndak tahulah. Kadang tren atau gimana dan sebagainya. Seperti itu kadang tren. Tapi buat orang yang sudah punya pengetahuan ya nggak sampai seperti itu. Tapi kadang walaupun yang bersangkutan punya pengetahuan, kadang dapat tekanan dari keluarga juga. Kadang itu juga berpengaruh. Tapi yang jelas itu Islam menganjurkan jangan bermahal. Kenapa? Nanti banyak orang yang nggak sanggup malah joko tuwane kathah setoke, perawan tuwane tambah karuan setoke, ngoten nggih. Padahal menikah itu sesuatu yang perlu dan penting. Karena besarnya fadilah. Apakah gara-gara mahar menyebabkan terjadi kegagalan sehingga nanti akan terkena pengaruh penyakit masyarakat? Nah begitu. Jadi itu jangan sampai dibikin bermahal. Islam malah menganjurkan yang terjangkau saja. Allah Ta'ala wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihtahuna kintaron fala ta'khudhu minhu syai'a. Bila kalian akhirnya terjadi peristiwa istri berganti, hilang satu golek liyane, sementara kamu sudah memberi kepada mereka kintor, maka kamu jangan mengambil darinya walaupun sedikit. Kintor niku napa? Pemberian sing sak hohah. Bahasa Arabe napa? Kintor. Saking akeh, pira mahare? Poeh. Sak hohah ngoten nggih. Lek petani kira-kira napa sak hohah niku? Lemahe 5 hektar. Sapine 10 pasang. Dan macem-macem gambaran seperti itu untuk menunjukkan sahoha. Artinya apa? Lek pancen sugih ya silahkan, mahar yang diberikan banyak bila pancen sugih. Tapi apabila tidak punya ya semampunya saja. Itu namanya bil ma'ruf, sesuai dengan kadar pantas, urf. Nah begitu, urf namanya. Itu tadi kisah mahar yang mahal. Kenapa? Bukan karena dimahalkan, tapi karena memang laki-lakinya punya. Maknanya begitu. Sekarang kalau tidak punya gimana? Kita baca kisah berikut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Abdurrahman ibn Auf. Ja'a, ia datang ila Rasulullah kepada Nabi SAW, wabihi, dan padanya ada atharus sufrotin, bekas kuning. Artinya bajunya dilumuri minyak wangi. Fasalahu, maka menanya kepadanya Rasulullah SAW, fa'akhbarahu. Dia mengamparkan, mahyam, apa ini? Kok kuning-kuning, blonderian kuning seperti ini? Jawabnya, tazawwajtu imra'atan minal ansor. Au annahu tazawwaja imra'atan minal ansor. Saya menikah atau dia telah menikah seorang perempuan dari Ansor. Kalau Nabi SAW menanya, bima sukta ilaiha, berapa mahar yang kamu berikan kepadanya? Kalau jawabnya, zinatu tawatin min dhahab, sebobot biji kurma dari emas. Biji kurma pinten nggih gedene? Sak bonggol sodo nggih.
sak bongkol soto aren nggih. Dawane 2 cm nggih. Niku lek didadekne Mas pinten gram sak monten niku? 2 gram, 3 gram. Etipun duitnya pinten? 2 jutaan nggih. Sekitar 2 juta sampai 2,5 juta. Yaitu zinatu nawatin min dhahab, sebobot biji kurma dari emas. Termasuk cilik napa gede? Lek wong kene sedengan ngoten lho nggih. Lek wong kene sedengan, tiyang mriku cilik samonten niku. Lek tiyang mriki napa? Sedengan. Lek tiyang mriku cilik. Kenapa kok segitu? Karena dia baru datang dari Mekah ke Madinah dalam rangka hijrah dan nggak nggawa apa-apa. Sebenarnya dia berpotensi kaya karena ketika di Madinah dia dipersaudarakan dengan orang kaya Madinah. Kalau nggak salah itu Sa'ad bin Mu'adz, kalau nggak salah, kepala suku. Yang dia itu hartanya luar biasa sampai istrinya 2. Ketika dipersaudarakan karena hijrah, si Ansar mengatakan, hartaku saya bagi 2, separuh saya, separuh kamu, istriku juga 2, jejal sawangen di sing toksir, engko tak lepas masa idah entek rabinen. Nganti ngoten niku. Sing kakung nggih gelem, istrine nggih mboten tersinggung. Kira-kira tersinggung mboten? Mosok bojo ditawak-tawakne wong ngoten gitu. Atau kadang malah ngangen-ngangen, kono rabenan, boyo ditawakane aku ngoten nggih. Kaya rabenan boyo, lek entuk ki tawakane aku. Nah, karena mereka itu luar biasa. Kenapa? Dinamakan Ansar, menolong itu memang luar biasa. Wa yusiruna ala anfusim walau kana bihim khososoh. Mereka lebih mengutamakan saudaranya daripada diri sendiri walaupun mereka punya kebutuhan yang sangat mendesak. Maka dum-dum kayak begitu itu sesuatu yang lumrah. Hubungan Muhajir dan Ansar dipersaudakan karena Islam. Ia mengatakan, semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Saiki duduhno wae ngendi enek pasar. Modal dengkul teng pasar. Nyetuki pedagang terus petung. Bolehkah saya mengambil barang dagangannya? Saya bantu menjualkan. Nanti bila sudah laku akan saya bayar berapa harga pokok, sisa badine nanti untuk saya. Mungkin diantarkan oleh seorang tokoh, akhirnya percaya, ya wis rapopo, apalagi sudah ada masa silam memang seorang pedagang ulung, sekarang nggak duwe apa-apa, memang gara-gara hijrah. Oh ya silahkan. Itu memang pedagang luar biasa dia itu. Ternyata tidak berapa lama langsung badi, jipok, dol payu bayar, jipok neh, dol payu bayar, jipok neh. Nggak berapa lama langsung mampu rabi. Dan dia termasuk konglomerat yang luar biasa. Kalau tidak salah sebagian sirah menceritakan ketika masa paceklik, sumbangan dia itu 1000 onta full muatan. Onta sitok niku wonten pinten muatane onta sitok? 400 kilo, 4 kuintal atau berapa? Itu biji-bijian berapa? Kali 1000 berapa? Sehingga mampu mengentaskan krisis, kan sugih kan. Kisah yang lain ketika waktunya berbagi warisan, batangan emas niku lek ngedum dipeceli. Nek kita sami menceli napa? Menceli belum wa Idul Adha ngoten nggih. Tapi menceli watu. Iku menceli emas. Napa? Sugih pol. Nah begitu, sugih pol. Nah itu
awal-awalnya ketika belum sesukses itu, karena baru saja sampai di Madinah hijrahnya, itu ternyata mahar yang ia berikan adalah sebobot biji kurma dari emas. Itu maknanya jumlahnya yang sangat sedikit. Ini memberitahu kepada kita ada orang Arab ketika dinikahi maharnya murah. Makanya apakah semua perempuan Arab itu mesti larang kabeh? Jawabnya ya tidak. Orang yang paham saja yang bisa toleransi, gitu kan? Yang bisa toleransi. Atau ada sebab yang lain. Kalau bersabda Rasulullah SAW, aulim walau bisyatin, adakan walimah walaupun itu dengan seekor kambing, walaupun itu murah. Yang Arab jenenge wedhus niku murah napa larang? Dawuh mriki sing murah napa? Sekono walimah raketang ndok ngoten nggih. Raketang ndok. Ndok sekilo pinten? 30, sak kilo sini pinten? 15, ndok sitok berarti 2000. Mengke lawe ya ndok separo ngoten nggih. Napa malah segone kuning ndoke di dadar ombo dirisi wis malah iso ndok sitok iso wong 3 wong 4 ngoten nggih. Malah murah meriah. Dan itu dia harus bermahal-mahal. Nikah niku kudu larang mboten? Mboten. Jangan membanggakan nikah dengan mahal. Upayakan daripada bermahal-mahal untuk membekali si mempelai saja atau disedekahkan. Dan itu ndak harus kudu nyewa taruk. Sistemnya piye? Nggih sak ruangan kena dengi ngundang wong 1000, terus pundi carane? Ya gantian jam 10 mlebu antrean ngoten. Prasmanan mlebu masuk makan selesai metu ganti berikutnya. Itu sudah tradisi masyarakat rasa diomongin ngono ki paham. Undangannya nanti jam sekian gitu nanti sudah paham. Tapi itu butuh untuk ditradisikan dulu. Itu nggak usah nyewa taruk ngoten pun cukup. Dan ini nyewa taruk pinten? Pone sing gede sing lengkap sak anune, nah nanti bisa mahal. Itu tidak harus, walaupun itu boleh. Artinya jangan sampai kondisi terbatas dananya habis sebatas untuk nyewa taruk, gitu maknanya. Nek pancen duwe ya monggo lah. Nek perlu nyewa gedung kawude wombo nampa iso wong 2000 diundang bareng pancen kuat ngingoni, panggih monggo mawon. Tapi jangan digunakan untuk berlomba bermahal-mahal. Kenapa? Itu tidak ada gunanya. Bila kita diundang oleh orang yang undang itu untuk tujuan lomba, jur-juran, tidak boleh datang. Sudah dikenal, like kono ke bikin acara syukuran, kok kono ya mesti enak syukuran, ini mesti jor-joran. Sing mulai titik kono apa ingon, kono kok luweh gedene. Bila kita tahu ada tradisi kayak begitu, kita tuh udah nggak boleh teko. Kenapa? Ada unsur ta'awun al ismi wal udwan, saling tolong dalam dosa dan permusuhan. Dan tadi kisah mahar murah. Kenapa? Memang mampunya segitu. Sehingga tidak menjadi penghalang orang untuk menikah gara-gara kelarangan malah gak wani rabi. Jangan sampai. Ini dalil ini. Berikutnya kisah mahar super murah lagi. Ang Sahli bin Sa'din qol ini lafil qaumi, sangat saya berada di tengah-tengah kaum inda Rasulullah SAW. Dikala itu kaum mati merawatun ada seorang perempuan yang berdiri. Waktu dia mengadu, ya Rasulullah SAW, innaha qad wahabat nafsaha laka. Dia telah menghibahkan dirinya untukmu. Laki-laki dihibahi perempuan, mas kula kagungan panjenengan. Pemau gelem muni hoon niku langsung sah. Niki umum napa khusus? Umum napa khusus? Khusus untuk Nabi. Nek kita sami di ngonone terus pundi prosesnya? Oh langsung teng hotel.
Ya ndak bisa. Oh ya langsung budal lamaran dilengkapi lengkap, ketika sudah akad nikah ya terserah barakui bulan madunya mau kemana. Tapi andaikan Nabi mau begitu langsung sah. Kenapa? Memang itu kekhususan Nabi mendapatkan hibah. Amane wonten tiyang sing dugi ngelungi dhuwit, ngapunten niki saged tumbas sarapan. Langsung gitu ku sarapan angsal mboten. Bila wanita datang kepada Nabi muni begitu, itu langsung sah. Tapi ini khusus untuk Nabi sebagaimana ada di surah Al-Ahzab yang ke-50. Surah napa? Al-Ahzab ayat pinten? 50 dikatakan khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus untuk kamu, enggak berlaku untuk yang lain-lain. Nah begitu, enggak berlaku pada yang lain-lain. Nah gitu, dia menghibahkan dirinya pada Nabi SAW. Faro fiha ra'yak, maka lihatlah padanya bagaimana tanggapanmu. Falam yujib syai'an, Nabi SAW tidak menjawab sama sekali. Ketika dilihat ngesor, dhuwur, disawang, kepala ke bawah, gayanya kok rapatek tertarik. Dan nadhar itu boleh. Bahkan harus. Ketika belum ditanya, hal nadhar taha la undur. Kamu sudah nadhar belum? Kono delok dhisik. Karena di sana ada sesuatu yang menyebabkan pernikahanmu nanti akan terjaga. Karena mata punya hak. Punya enggak hak mata? Ada. Sing paling penak nadhar niku sing kakung napa sing setri? Podo-podo butuh nadhar. Butuh nadhar kabeh mboten? Sing paling penak nadhar luwih dhisik niku sinten? Ngopo? Kakunge jenek njaba wonten bolongan nginceng wis nadhar. Kakunge 2 iso blas. Nggih mboten? Oh, nggih. Kadang simpangan tok kok sing kono iso nadhar. Napa? Aku roh wonge liwat simpangan berpapasan. Sing kakunge ndak ngerti. Simpan karo sapa kamu nggih ndak ngerti poneh cadaran ngoten nggih. Niku sing perempuane sing nadhar laki-lakine belus. Bahkan saking isine laki-laki bisa gagal nadhar. Kenapa? Lah wayah dicethukne niku ndingklu ae lho. Sing disawang ngopone? Malah kanggo malah berangkang ngono lho. Oleh nyawang yang dhuwur. Isin Mbak nggih, lha gitu wis tambah nangis pisan ta ya. Itu yang berpotensi itu perempuan walau a'lam. Tapi yang jelas semuanya punya hak untuk nadhar. Laki maupun perempuan. Bila seolah perintah untuk laki-laki karena dia memang berpotensi belum. Kok nggak ditujukan pada perempuan? Pertama diwakili atau perempuan sudah tahu duluan. Nah begitu. Kemudian dia berdiri lagi. Yang kedua, faqalat ya Rasulullah innaha qad wahabat nafsaha laka. Dia telah menghibahkan dirinya untukmu. Fara fiha ra'yak. Maka lihatlah padanya bagaimana tanggapanmu. Falam yujibha syai'an, Nabi belum ngijabahi sama sekali, belum menanggapi. Semua qomat asalisata, kemudian dia berdiri yang ketiga. Faqalat ya Rasulullah innaha qad wahabat nafsaha laka. Dia telah menghibahkan dirinya untukmu. Fara fiha ra'yak, maka lihatlah bagaimana tanggapanmu. Ternyata sudah 3 kali nggak ada tanggapan. Faqama rajul, ada seseorang yang berdiri. Faqala ya Rasulullah angkih niha, nikahkan saya dengannya. Bolehkah Nabi menikahkan? Boleh. Kenapa? Waliul amri. Sinten? Waliul amri. Hakim. Tentunya selagi walinya itu ada ya dipanggil walinya. Siapa walinya? Sini, iki rabekna karo kuwi. Dan dikala itu Rabi niku prosesnya penak.
Kisah Abu Wada'ah niku penak mboten? Sing dimantu sinten Abu Wada'ah niku? Sing mantu sinten? Sa'id bin Musayyab. Iku sang guru. Abu Wada'ah niku murid. Ketika sekian waktu nggak hadir di majelisnya, ketika datang, dia tanya, aku kok suwira cetok awakmu nyandi? Wayah majelis kok gak ketok? Dijawab, istriku meninggal. Oh, kok ira cerita-cerita. Berarti saya kira ngomong kesepian ngono. Di bojo kok isin tok porong dereng. Ya wis nek ngono tak rabekne karo anakku. Anak wedoke gelem muni ngoten di depan umum niku pun sah. Anak wedoke gelem di depan umum pun sah. Sinten seksine? Ya sing hadir. Akhirnya ketika mendekati maghrib, kedatangan tamu. Salam, siapa itu? Sa'id siapa? Bin Musayyab, ya Allah, guru saya. Guru, ada apa kesini? Loh, lah makanya tak rabene karo anakku, saiki aku dhewe ya ngeterni anakku ki bojomu. Sak tinggal mulih ya. Niku acara ngeterni mantan, penak mboten? Bisa secepat itu. Bisa secepat itu. Nah, di sini akhirnya ya suwe. Enggak golek N1, N2, N3 ya pirang waktu, prosesnya pirang waktu. Jadi ya didata sedina lek gelem nyedeki ya iso lho. Melengkapi berkasnya ya njipuk ke kantor nyaruk engko wayah nek kono ditulisi dipilihne. Lek gelem glubut ngoten gadah pengaruh nggih mungkin mawon. Wonten medin sing cerita niku saged ngoten sedina dadi saged. Sekarang wonge gelem apa ora ngoten niku. Tapi di balik itu ada apa saya tidak ngerti ya. Di balik itu ada apa saya tidak ngerti. Tapi itu bisa. Semoga saja memang bisa dan halal. Nah begitu. Semoga saja tidak ada udang di balik batu gitu nggih. Ya apa masakne udange kepeng gitu. Itu dia minta dinikahkan. Qala Nabi SAW ternanya, hal indaka min syai', apakah kamu punya sesuatu? Qala la, saya enggak punya. Qala idhab fatlub walau khataman min hadid. Sana kamu pergi, kamu cari walaupun cincin dari besi. Nek zaman semanten nggih tasih angel golek cincin besi. Sak menika yes, kawat-kawat diungkerne go nyang pasar disepuhne panggih pun ketok emas. Tapi dikala itu sesuatu yang sulit. Sesuatu yang sulit. Untuk kita mudah. Zaman sekarang ini. Berarti kalau gitu tidak punya apa-apa. Fadhaba akhirnya dia pergi watolaba dan mencari sumaja lalu datang faqala ma wajatu syai'in, saya enggak menjumpai sesuatu walau khataman min hadid, walaupun cincin dari besi. Qala hal ma'aka minal Qur'an, apa kamu sudah punya Quran sesuatu? Waktu itu dia ditanya, "Ndemu apa?" "Punyaku ya selembar kain yang kupakai ini." Loh, enggak tahu aneh bojomu awakmu gawe apa? Nek tok nggih bojomu gawe apa? Ya gak mungkin ngono ki tinggi mahar. Akhirnya ditanya, "Kamu punya sesuatu?" Di hadis yang lain ditanya, "Mungkin keluargamu ada yang membantu?" Juga enggak. Kenapa? Ya mungkin randu atau enggak punya keluarga. Mungkin sebagai muhajir, kan ada keluarga mungkin kan? Dia enggak punya apa-apa, tapi Quran itu punya. Apa itu? Al-Baqarah punya, Al-Imran punya, An-Nisa punya. Ini mungkin yang kita kalah. Kita sami
Wonten sing pun apal Al-Baqarah? Sak bahasane, sak tafsire. Ya walaupun tidak ada apa-apa, tapi dia itu punya. Hafal, kenal bahasanya, paham makna. Kenapa? Kelasnya sahabat. Nah, yang ini kita kalah ini, wis to. Maca sugih lek kon ngapal Al-Baqarah ya mbuh-mbuhan nggih. Ya mbuh-mbuhan wis to maca sugih. Al-Baqarah hafalno mbuh-mbuhan. Mereka punya kelebihan yang abadi. Kita punya kelebihan yang tidak abadi. Apa kelebihan mereka yang abadi? Ilmu. Kita punya kelebihan yang tidak abadi. Apa? Harta, mati gak dibawa. Lebih utama mana kelebihannya? Masih utama mereka. Makanya teladanilah generasi awal. Kenapa? Mereka punya kelebihan yang kita tidak punya. Makanya mereka tidak susah, nggak punya harta. Makanya mereka nggak meneladani kita, tapi waspada kepada harta. Kenapa? Fitnah umat ini adalah harta. Kalau jawabnya, ma'iyah suratu kadza wa suratu kadza, saya punya surah ini, punya surah ini. Kalau jawab Nabi SAW, idhab faqad angkatuha bima maqamil Quran, sekarang berangkatlah, kamu saya nikahkan dia dengan apa yang bersamamu dari Al-Quran. Di lafaz yang lain, alimha isrina ayat, ajarkan kepada dia 20 ayat. Maka kalau begitu, orang mengajar itu mendapatkan pesangon dunia itu boleh, asalkan tidak mengharapkan. Pancen wong sing ngeweki itu boleh-boleh saja, sehingga digunakan sebagai mahar pun juga dipersilahkan. Tapi bila kita sudah mampu membayar mahar, tidak usah ada mahar tambahan. Apa mas mahari? Seperangkat alat sholat, cincin 5 gram, bersama akan saya bacakan 20 ayat. Niki membacakan 20 ayat perlu mboten? Kayaknya tidak perlu. Kayaknya tidak perlu. Nah, cukup membayar maharnya tadi. Karena kasus kayak begini kita nggak menjumpai setiap orang itu ketika nikah membacakan Al-Quran. Nah begitu. Itu tadi contoh mahar yang super murah meriah. Nah apabila memang itu mau, makanya ternyata berkaitan masalah mahar tidak menjadi penghalang di dalam pernikahan. Berikutnya wa yajuzu ta'jilu shadaq kulli wa ta'khiruhu kulli. Mahar itu bisa diserahkan tunai atau dibayar hutang. Wa ta'jilu ba'di wa ta'jilu ba'di, mensegerakan sebagian dan menunda sebagian itu boleh. Tunai, hutang atau ngangsur. Sama-sama boleh. Fa in dakhala biha wa lam yu'tiha syai'a jaza. Sampai-sampai belum sempat dibayar mahar, kemudian dari sahnya pernikahan kemudian jima, itu sudah boleh. Cuma nanti wajib membayar mahar. Cuma itu boleh dihutang. Bahwa jaba alaihi laha mahrul misli, dan wajib membayar mahar yang standarnya, yang ia sanggupi untuk dibayarkan. Ingkan alam yusami laha mahran, apabila belum sempat menyebut. Wa ingkana qad sama laha mahran, bila sudah menyebutkannya, atau hama samah, dia bayar apa yang ia sebutkan. Fal hadar kulal hadar min adamil wafa laha bima syaroto, maka betul-betul harus waspada. Jangan sampai orang tidak menepati apa yang sudah menjadi syarat. Jadi syarat halalnya jima yaitu dengan membayar mahar. Dan itu bukan simbol harga, bukan, tetapi syarat. Bukan simbol harga, tapi itu syarat. Itu supaya dibedakan. Itu syarat. Kenapa? Memang Allah membuat syarat, tapi bukan simbol harga. Wongnya ayu semene, rapate ayu semene, enggak begitu. Itu bukan simbol harga, tapi syarat. Syarat itu apa? Kewajiban yang dikerjakan sebagai pengantar yang pokok. Sing jenenge beras ben kena dimakan, napa syaratnya? Dimasak. Lha ngoten lho nggih.
Itu baru halal jima ketika ada mahar. Ibaratnya beras bisa dimakan, syaratnya dimasak, itu makna syarat. Dengan adanya ada, bila tidak ada ya tidak ada. Itu harus ditepati. Ahaku ma'afaitum minasyurut antufu bihi mastahlaltum bihi furuj. Paling berhaknya syarat yang kamu wajib menepati untuk kamu beresi dengannya, yaitu sebuah syarat yang dengannya farji menjadi halal, yaitu harus membayar apa? Mahar. Berikutnya, wa in mata zawj ba'dal aqdi wa qabla dukhul fal mar'ah al mahru kamilan. Bila setelah nikah berarti jawab qabil itu nikahaha bi mahril madhkur, saya terima perkawinannya dengan mahar yang telah disebutkan. Begitu muni ngoten niku terus mati sing kakung. Mungkin mboten? Mungkin. Napa kok mati? Jantungan. Apa saking senengi? Apa mendekati luhur, begitu selesai ada adzan yang masjid, nek dalam tabrakan mati? Mungkin. Mungkin. Atau tiba-tiba saja gempa sak omah sak masjid kemburuan kabeh mati? Mungkin. Niku istrine jenenge perawan napa? Rondo napa? Janda kembang napa rondo teles? Status tulisan janda, tetapi kenyataannya masih steril, ori. Bagaimana? Dia dapat apa? Maharnya dapat enggak? Warisannya dapat enggak? Idahnya dapat enggak? Orang keset kesenggol masuk untuk idah barang. Yang jelas jawabannya betul, dapat. Kita lihat hadisnya. Perempuan dinikahi sah, ternyata lepas dikala itu mati. Akhirnya otomatis menjanda. Itu mendapatkan 3 hak: mahar, warisan, iddah. Itu walaupun belum kesentuh sama sekali. An-Qalmah qala utia, dilapori si Abdullah fimra'atin tazawwaja rajulun, tentang perempuan yang laki-laki menikahinya, summa mata anha, kemudian enggak berapa lama mati, walam yafrid laha sotak, belum menyerahkan mahar, walam yakun dakhulabia, dan juga belum jima, orang nyapo-nyapo. Ya mungkin ditinggalnya masjid, mati nek masjid, kan orang nyapo-nyapo nggih. Qala fakhtalafu fi ilaih, mereka memiliki perbedaan tentangnya. Faqala, ia jawab, aro laha misla mahri nisaiha, saya memandang si perempuan berhak mendapatkan wajar perempuan dinikahi. Wala al miras, juga mendapatkan miras, wa alaiha iddah, juga wajib iddah. Berapa iddahnya ditinggal mati suami? Arba'atu asyhurin wa asra, 4 bulan 10 hari, atau 20 dino, nggih. Atau 20 dino. Kenapa? Ya memang itu peraturan. Fasahita Maqil ibnu Sinan al-Asya'i anna Nabi sallam qadha fi Barwa binti Wasyik bimisli ma qadha. Maka Maqil bin Yasar memberi saksi. Fatwa itu betul. Karena Nabi SAW pernah mendapatkan kasus kisahnya Birwa atau Barwa binti Wasyik, ketika dia menikah belum apa-apa, suaminya mati, putusannya adalah 3 tadi. Maharnya dia terima sempurna, warisannya dia terima sempurna, iddahnya juga dikerjakan dengan sempurna. Nah begitu. Itu termasuk nggih rondo bejo, ngoten nggih. Napa rondo bejo? Orang nyapo-nyapo mahare utuh, ngoten nggih. Ponahku sing kakunge sugih, iya kono. Jan pol ngene.
Nah, senada dengan itu salah satu sisi cerita saja. Tapi kita nggak usah ngarep-ngarep ya. Kemuga aku undangan nek sing nglamar wonge sugih. Engko berarti sampe mati yo. Kok yo ngarep-ngarep kok yo ngono-ngono bareng. Kita tambah satu judul lagi, sayang. Kesimpulannya, apa yang kita baca tadi adalah tidak ada batasan maksimal atau minimal, yang ada adalah sesuai dengan kemampuan piye amrih lancari masing-masing berusaha. Nah begitu, keluarga A, keluarga B, laki perempuan, tak perlu sak konco-koncone. Nek kita duwe konco ra rabi-rabi nyapa rong duwe ya sangonono ngoten nggih. Nah, berdonasi ngoten. Saya wayah ngeterne mobilmu aku sing bayari wis. Wali mae sing nyepake wedhus loro aku wis upamane. Engko mahare sing ngamplopi aku upamane. Butuh apa wis ngomongo. Saling bantu itu boleh. Karena ketika Ali radhiyallahu menikah itu juga banyak yang membantu. A membantu, B membantu, C membantu dan seterusnya. Tapi bila kita membantu tidak usah ditulisi, ngoten ya. Membantu murni, rasa ditulisi, membantu murni, tangan ngelungne, yang kiri tidak tahu kenapa, memang murni. Berikutnya, mata yustahabu albina, kapan pernikahan bagusnya dilaksanakan. Secara umum sewaktu-waktu boleh, pokoknya tidak sedang bermanasik. Umroh rong mari, haji rong mari, pada kondisi belum selesai, itu sengaja ngelamar dan nikah di kala itu nggak boleh. Selebih daripada itu, semua bulan itu boleh. Walaupun wong Jawa wonten sing nyirii, sasi napa sing disirii? Suro, napa boleh? Selo, tasik? Nggak ada pantangan itu. Suro monggo, selo monggo. Karena di Arab sasi suro gak enek, yang ada Muharram. Sasi selo gak enek, yang ada Dzulqa'dah. Ini termasuk bulan-bulan haram, silahkan beramal soleh itu malah diizinkan. Podo-podo iso milih, andaikan milih di bulan berikut ini itu bagus, walaupun tidak harus. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, tazawwajani menikahiku Rasulullah fi Syawal. Ini Syawal niki. Biasanya tiang mantu sasi Syawal rada mikir mboten. Mungkin jajanin si akeh utawa malah jajanin entek. Entek nggih modal bakdan. Sekarang itu pun juga sudah mulai banyak. Siapa yang bisa, syukurlah. Siapa bisa, cari sendiri. Wabah Nabi fi Syawal, beliau juga membangun dengan saya itu juga di bulan Syawal. Jadi Nabi SAW ketika menikah Bu Aisyah, antara nikah dan satu rumah itu beda waktu. Menikahnya masih di Mekah, satu atap bila ketika sudah kumpul di Madinah itu jalannya beberapa tahun. Sekitar 2 tahunan kalau tidak salah. 2 tahunan itu di Syawal. Fa'ayyuni Rasulullah SAW karena akhdha indahu minni. Maka mana istri Nabi SAW yang lebih ada di hati Nabi daripada saya? Apa maknanya? Lebih ada di hati Nabi. Lebih ditresnani. Bapak laki-laki paling dicintai, Aisyah anak perempuan yang paling dicintai. Wa kana tastahibu ayat khulani sauha fi Syawal. Dan termasuk perkara yang disuka ketika orang itu ketemu dengan istrinya berada di bulan Syawal. Ini yang belum mantu ke depan ngersakne badhe mantu, Anda kan milih Syawal monggo. Badhe mantu napa badhe rabi? Napa badhe rabi malih? Ya monggo mawon, 3 bulan itu boleh. Rabi, malih, mantu, monggo kemawon. Andaikan kita nanti memilih di bulan Syawal, itu sesuatu yang baik. Demikian beberapa judul yang kita kaji kesempatan kali ini.
Insya Allah itu maslahat untuk kita semuanya. Judul berikutnya insya Allah bisa kita kaji menyusul. Ada tanggapan silahkan. Iya. Bagaimana hukumnya seorang bapak atau ayah menjadi wali anaknya perempuan yang ketika hamil belum resmi menikah, atau sekedar pakai saja, bagaimana? Berarti ngerabekne anak perempuannya dalam keadaan hamil. Bukan anaknya ya, sudah lahir tapi prosesnya kehamilan itu sebelum menikah. Oh, ngoten. Semoga Allah menjaga keluarga kita semuanya dari peristiwa yang tidak diharapkan. Setiap orang punya kewajiban ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Mana-mana wali punya anak perempuan mengantarkan selamat sampai menikah, maka itu termasuk fadilahnya sangat besar, bisa terhijabi dari api neraka. Ini mulianya ngurus anak perempuan dan juga beratnya ngurus anak perempuan. Kenapa? Mengantarkannya sampai mendapatkan suami bahkan soleh, kok sukses, fadilahnya sangat besar. Di zaman kita sekarang ini fitnah sangat banyak. Walaupun anak kita kutuk, tapi kadang ya nggak kutuk. Kita kutuk nek jero omah terus, tapi cekelane opo niku sing pikirane ra patek kutuk ngoten iki. Kenapa? Tontonannya itu macem lewat HP. Apalagi isine ngono-ngono kae. Orang itu membuka alamnya video, wis gak karuh-karuan. Kayaknya orang semakin bejat, opo-opo di share kabeh. A'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita pegang HP ya isti'adzah dhisik, karena buka sisi nanti so berentek iso dideloki kabeh ketika sudah masuk di alam maya. Itu mengerikan. Itu harus betul-betul waspada. Belum dinikahkan ternyata sudah hamil bahkan punya anak. Nanti waktunya menikah bagaimana? Ya, kehamilan belum menikah salah, suruh tobat. Adapun nanti bila menikah itu sudah lahir bayi, ya menikahnya ya wajar-wajar saja. Wali harus menikahkan dan harus ada saksi, ijab, qabul, mahar dan walimah. Nah, senada dengan itu. Kalau diwakilkan, ya otomatis nggak mengapa, taukil. Mungkin sing ngerabekne Pak KUA atau siapa yang dipilih boleh. Jangan sampai gara-gara malu kemudian tidak mau menikahkannya. Kalau tidak mau menikahkannya, nanti bisa mengajukan ke pengadilan. Saya mau menikah, orang tua tidak mau menikahkan, tolong kami wali hakim. Nanti akan dipanggil dulu di sidang. Ketika nggak teko-teko, nanti bisa diputuskan, kesimpulannya adalah pengadilan yang menghandle, menunjuk KUA yang ditunjuk untuk menikahkannya dengan wali hakim. Nanti ada belangkonya, silahkan ditulisi, minta kepada hakim untuk dinikahkan, stempel desa sama stempel kecamatan, ada saksinya, nanti hakim yang akan menikahkannya. Itu kesana, itu perwaliannya. Adapun apabila terjadi pernikahan, apabila anak sudah lahir, lalu laki-lakinya juga peristiwa yang tidak diharapkan tadi, maka anak itu bukan anaknya. Anak itu bukan anaknya. Kenapa? Peristiwanya belum halal. Sehingga nasab anaknya itu adalah ikut ibunya. Bintu ibunya atau bin ibunya. Laki-lakinya nggak bisa menikahkannya. Yang menikahkannya siapa? Ya hakim nanti jadinya. Bapaknya nggak punya kewenangan. Kenapa? Karena peristiwanya sebelum menikah. Allah alam. Apalagi? Saudara pakai tidak boleh. Saudaranya. Ya wakil boleh, tapi ya harus enek akad taukil. Sang bapak itu mungkin duwe dulur lanang, boleh. Aku gah ngerabekne wakilono. Sehingga ketika nanti diurus oleh pihak KUA, kan akan ditanya, niki sinten wakile? Bapake gah nyanti minggat. Sapa dulure pake?
kange apa adike kula, boleh. Yang disahkan oleh KUA boleh. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.